Gue Ari. Gue Revo. Selamat datang di acara podcast perdana kami, Jejak-Jejaka Show, obrolan asik, obrolan bujang. Nah, kali ini di episode perdana kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Pom? Kayaknya kita bakal ngebahas ini jejak-jejaka musik ya. Iya, jejak-jejaka musik. Jejak-jejaka musik. Kita bakal bahas sesuatu yang lagi happening sekarang. Happening? Happening kayaknya. Yang pasti bukan Lady Gaga ya. Lagi happening kan ya? Happening. Lady Gaga bukannya udah lewat happening? Udah lewat ya. Dia kan udah nutup akun Twitternya. Udah nutup akun Twitter. Nutup akun Twitternya. Iya, biasa. Iya. Kita bakal bahas nih akapela. Akapela. Salah satu apa ya? Salah satu genre musik yang nggak pakai. Oh, nggak boleh pakai ini kan? Iya, itu akapela. Itu nggak akapela kalau gitu. Akapela kita akapela kan ya. Lady Gaga emang. Bukan Lady Gaga. Kalau menurut gue sih akapela, kalau dengan pengetahuan musik yang dangkal ini, akapela itu yang tanpa instrumen. Tanpa instrumen ngomong aja gitu. Mulut aja gitu. Kalau Ini- menurut lo nih gimana? Kalau gue bilang akapela tuh genre musik pastinya yang apa? Sama sekali nggak menggunakan instrumen alat musik gitu. Jadi alat musik tadi tergantikan sama vokal-vokal lain. Jadi akapela nggak pernah ada satu orang kan. Jadi ada beberapa orang yang suaranya dibagi-bagi, ada bass, ada suara dua gitu kan, ada suara tingginya, Suara tinggi, suara rendah, suara setengah tinggi, setengah tiang. Ada. Atau gini ya, akapela mungkin bisa dikatakan gini ya, kan tanpa instrumen musik yang berbau ke alat gitu ya. Kalau pakai alat tubuh mungkin bisa dikatakan akapela ya. Tubuh maksudnya? Tangan, Tepuk tangan, tepuk tangan akapela ada nggak sih pakai tepuk tangan? Kalau emang ada akapela yang pakai tepuk tangan, coba di bawah nanti di komen ya. Kalau ada yang pakai, Kalau ada yang pakai tepuk tangan atau bunyi-bunyi lain yang berasal dari tubuh misalkan ya. Pastilah dari mulut. Selain dari mulut maksudnya. Ya, Mukul kepala sendiri. gitu. Dan ya gitulah akapela. Akapela ya. Sejarahnya sih sepengetahuan gue itu dari apa ya? Dari kalau dulunya ada dua term yang bilang kalau satu sejarahnya akapela itu berasal dari kebudayaan Mesir, kayak apa Mesir sih apa sih? Arab Saudi gitu ya, Arab terus Iran, Israel gitu kan. Dan bilang untuk kalau Kristen kan atau untuk gospel kan rata-rata pakai pakai alat musik kayak piano, organ dan sebagainya gitu kan. Cuma untuk umat Muslim dan Yahudi kalau nggak salah itu nggak boleh pakai alat musik, jadi mereka berakapela sampai sekarang akhirnya ada nasyid dan sebagainya gitu. Nasyid ya? Iya, tapi ada akapela sendiri kan begitu apa sih ngomongnya ya akapela? Akapela gimana? Akapela yang enggak yang tadi dibilangin yang enggak pakai musik. Terus kalau di beberapa komunitas atau di beberapa golongan malahan memang nggak dibolehin pakai akapela, pakai alat musik. Iya, gitu. Pakai alat musik Makanya gitu. mereka terpaksa istilahnya, terpaksa jadi akapela gitu. Terpaksa itu genre yang terpaksa. Genre yang terpaksa, bukan putri yang tertukar. Bukan putri yang tertukar. Tapi juga ada nih dapat sedikit tambahan perkembangan akapela katanya juga dari imigran Afrika yang sudah terbiasa bernyanyi dalam perayaan-perayaan pesta di suku pedalaman gitu. Mereka menirukan suara alat musik. Jadi kan sebenarnya kalau basically akapela itu kebagi dua menurut gua ya, in my opinion gitu. Yang pertama, akapela yang satu itu nggak pakai bunyi-bunyian instrumen. Maksud gua mulutnya nggak kayak beatbox, nggak kayak suara bass gitu, tetapi mereka melayer suara-suara lain dengan suara berat, suara tinggi dan suara tinggi lain gitu. Dan juga mungkin akapela ini tentang is all about our condition ya. Keterbatasan untuk membeli alat musik mungkin bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi dengan keterbatasan membeli alat musik dipakai itu mulut. Jadi praktis lah ya akapela ini ya. Praktis. Terus yang satu lagi setahu gue yang kayak ini yang lagi happening sekarang ini apa sih? Pentatonic. Mereka ada suara-suara kayak beatbox, kayak suara drum, suara apa gitu ya, perkusi. Dan juga pentatonic kalau gue lihat di sing off. Luar biasa ya, luar biasa. Mereka jawarannya ya kebetulan.
keren abis. Itu Kalau didengerin sekilas nggak kayak akapela. Iya, kayak musik beneran. Kayak musik beneran. Itu siapa sih itu yang apa? Yang siapa? Yang suara bassnya yang paling with you, but the vibe is wrong and it haunted me all the way home. Gue cuma nonton gini bro sama si Scott Haying. Scott Hoying itu mirip salah satu temen gue. Iya. Mukanya mirip. Terus kalau nonton tuh Heru Aditya. Gitu. Memang pentatonik ini merupakan akar apa ya? Bukan akar sih ya kalau gue lihat. Terobosan baru. Dunia Modernisasi dari akapela. Iya. Ini membuat ngedobrak anak-anak muda nih, kok akapela itu bagus, bukan hanya beatbox aja gitu ya, buat gaul gitu kan ya. Kalau pentatonik itu siapa aja sih? Itunya apa namanya? Personalnya gue nggak tahu namanya. Kalau apanya sih enggak, yang gue tahu cuma Scott Haying tadi. Terus yang itu yang vokal utama yang ini yang tinggi gitu ya ya, panjang. kayak kelas suku gitu kan ya. Terus yang Christy Milanado kok nggak salah namanya, terus sama dia bajunya kayak gini terus. Terus si Grace itu temannya si Scott Haying itu ya. Mitch Grace mungkin. Mitch Grace. Gitulah, kalian searching sendiri di Google ya. Dan memang awalnya pentatonik itu sendiri itu dari tiga orang itu, si Kevin sama si yang satu lagi Scott Hoying bukan si ini bukan. Mereka satu sekolah dulu, Scott Haying sama Mitch Grace tadi sama si Christy itu satu sekolah, tiga orang yang satu sekolah dulu awalnya sebelum menemukan si aku lupa namanya Afro Amerika itu siapa ya yang apa beatbox gitu ya. Iya, yang kayak beatbox itu suaranya keren. Dan gitu, dan ada cerita lucu lagi nih. Apa nih? Kalau Scott Haying sendiri itu sempat ninggalin acara kelulusan SMA-nya buat ikutan tes BLI. BLI cash kan lagi booming kan ya, BLI cash kan. Iya. Sampai si Series aja bisa masuk BLI gitu kan ya. Gara-gara audisi tapi nggak lolos. Mungkin nggak nasib gitu ya. Mungkin juga nggak hokinya di situ. Jadi graduation. Iya, graduationnya ditinggalin gara-gara buat ikutan seleksi BLI. Tapi kalau gue rasa gini, kalau dia masuk BLI itu dia udah nari-nari, bukan akapela. Udah nari-nari. Jadi momen seperti itu kan jarang dapat, tapi dia rela ninggalin buat ikutan Glikes gitu. Itu ceritanya. Dan akhirnya setelah nggak dapet di Glikes, ikutan Sing Off di NBC. Akhirnya ikutan Sing Off ini juga banyak pesaing-pesaing lain yang menurut lo? Banyak banget karena nggak hanya dari grup ya. Nggak hanya dari grup, ada solo-solo. Ada solo-solo juga yang orangnya. Hah? Gue nggak nonton. Nggak nonton Sing Off terus. Tahu sih. Gue tahunya pentatonik akhir ini lo dari YouTube doang. Karena memang kalau gue ada beberapa lihat di YouTube juga sih, karena nggak dapet channel NBC-nya. Itu tadi di channel. Di channel ada ya, di channel ada. Memang perbedaan beda gitu. Akapela mereka yang mereka bawain beda. Grup gimana ya? Nggak nyajiin sekedar akapela. Dari packaging, terus dari dinamika, gimana sih ngomongin? Bukan dinamika sih. Harmonisasi. Bukan juga harmonisasi hati atau intelektualisasi. Kudeta harmonisasi. Bukan Vicky Prasetyo bukan ya. Tapi lebih banyak gimana ya? Apa sih? Lebih mix gitu. Mereka komplit loh mereka itu. Akapela yang komplit dari untuk apa ya? Suara Bapak kalau ngerti suara sih ya. Suara mereka dari yang suara gede-gede, tinggi-tinggi sampai ceweknya ada. Si Mitch suaranya lebih tinggi kan daripada dari si Christy, ya. Suaranya malah lebih tinggi dari yang si Christy. Iya, kayak mama. Cantik lagi ya kan. Oke, terus apa namanya nih? Pentatonix karirnya sekarang gimana sejauh ini? Kalau menurut gue sih, kalau untuk Pentatonix sendiri kebetulan udah menangin $200,000 terus dapat kontrak rekaman sama Sony ya. Sony Amerika ya? Iya, Sony Amerika. Dan untuk pasarnya sendiri memang untuk artis baru kan agak susah masuk, untuk saingan banyak. Apalagi dengan genre akapela ini saat ini mungkin lagi ngehit R&B gitu ya. Terus lagi ngehit
musik-musik yang ya pokoknya akapela tuh format band, format solo, format duo sekarang lebih banyak dari akapela itu sendiri. Jadi memang agak susah, tapi karena keunikan tadi. Tapi kalau mau prediksi gue sih bakal bagus ke depannya daripada dengerin boyband. Iya, daripada dengerin boyband. Kemarin aku juga dengar ada itu tuh, dia duetnya sama Lindsay Sterling main biola. Oh iya. Lagunya siapa sih? Imagine Dragon yang dibawain Radioactive. Radioactive, iya. Jadi mereka bawain Radioactive-nya dari Imagine Dragon. Sayang belum ada lagu sendiri ya. Belum. Tapi biasanya kan kalau untuk mendongkrak popularitas itu merecycle lagu orang. Mendongkrak. Tapi enggak ada yang di sini fans Westlife enggak? Mereka lagu orang semua. Fans siapa? Westlife. Oh iya. Saya nggak terlalu suka sih, tapi memang lagu Boyzone juga. Boyzone. Rata-rata sih boyband ya. Boyband juga sih. Enggak, kayak DSB enggak juga. DSB enggak ya. Tapi untuk akapela sendiri, balik ke akapela lagi nih ya. Akapela untuk khususnya Pentatonix, gebrakan baru lah ya untuk Pentatonix. Ya, bisa menjadi leader mungkin ya. Bukan selama 1 dekade belum ada. Iya, belum ada yang greget itu gitu. Bukan segreget itu, grup akapela yang di blown up aja belum ada grup akapela lain gitu kan. Iya benar. Yang ini aja waktu ekspor Indonesia ada grup akapela tuh ya. Cowok semua ya kalau nggak salah. New Dimension bukan New Dimension, ada cowok semua yang bawain lagu. Apa sih namanya? Tahu yang itu pakai kameramen jazz itu yang pakai jazz warna-warni itu apa ya namanya? Brothers bukan The Brothers. Mereka masuk babak terakhir tapi nggak lolos. Tapi bagus, entertainer banget. Kalau yang dicari entertainer kan kita kalau dengan musik kan hibur. Tapi nggak ada faktor X-nya kan? Makanya nggak masuk faktor X. Mungkin bisa jadi nggak ada faktor X-nya. Terus balik lagi nih ke Pentatonix. Apalagi nih yang mau dibahas soal Pentatonix? Untuk Pentatonix, yang pasti kalau dia konsepnya siapa bakal nonton. Jangan lupa One Ok Rock loh, bulan November kapan? Ya, One Ok Rock November ini ke Indonesia. Minum dulu, aus. Dan ngebahas akapela lagi, balik akapela ya. Nah, untuk perkembangan akapela sekarang nih, Bro Revo termasuk salah satu musisi kan? Musisi. Enggak, bukan musisi, insan seni lah ya, lebih tepatnya insan seni, lebih enak didengarnya insan seni. Jadi, perkembangan akapela itu kalau menurut gue sendiri ya, kalau akapela selama akapela itu masih tetap gimana ya, masih tetap konsisten pada jalurnya, tetap berakapela tapi dengan kualitas-kualitas dan juga dengan inovasi-inovasi kayak Pentatonix tadi. Gue yakin bakal anak muda juga bakal ada yang bukan bakal ada sih ya, mungkin nantinya 2014 itu bakal ngehit akapela kalau sekeren itu semuanya. Tapi jangan jadiin kayak gini, kayak kemarin tahun 2013 tahunnya boyband, 2014 tahun akapela, 2015 tahun apa lagi gitu, jangan kayak gitu lah. Ya itu musiman tadi. Ntar 2014 tahunnya akapela, tahun depannya udah nggak ada. Ya itu tadi gue bilang tadi kan harus konsisten. Kalau memang mau jadi mau tetap bertahan ya harus konsisten. Belajar dari yang senior dong. Kalau yang senior gue bilang ada salah satu. Iya, siapa yang senior akapela? Dari Jepang, namanya The Gospelers. The Gospelers. Dia udah bangkotan, sudah tua sih. Cuma masih tetap eksis sampai dengan sekarang. Setahu gua masih tetap disukai ya. Masih tetap disukai. Emang kayak apa ya? Kayak mengkultus lah di kebudayaan di dunia musik Jepang. Gitu ya. Atau belajar sama ini yang istrinya 9. Tetap disukai walaupun tua. Siapa sih kemarin? Istrinya 9. Oh. Ini yang subur. Iya, yang subur. Kok kita lupa ya yang subur doang? Yang subur. Soalnya enggak. Demi Tuhan. Iya, benar. Itu Arya Wiguna. Belajar sama yang subur. Gimana dari muda sampai ke tua gitu tetap konsisten. Pada jalurnya. Tapi benar akapela harus tetap konsisten pada jalurnya. Jangan di mix lah ya. Jadi kita pilihannya jelas gitu. Jadi enggak, kalau gini aja, logikanya kalau di mix sama musik itu udah bukan akapela lagi. Iya, benar. Gitu. Atau di mix akapelanya akapela gimana ya? Akapela religi udah banyak. Akapela nasyid udah banyak. Terus akapela gospel juga udah banyak. Mungkin inovasi dari akapela tetap ada akarnya akapela itu sendiri, tapi
ya harus dengan lebih pembaharuan, pembaharuan, tapi jangan keluar dari akar. Ya maklum lah, anak muda sekarang kan selalu peduli dengan cover gitu, bagaimana covernya. Apa sih yang mau dibahas? Cover juga ya nanti ya? Ya. Nanti Cover episode selanjutnya cover ya, cover nanti. Cover menentukan segalanya. Tapi bener loh bro ya, kalau cover itu memang menentukan segalanya. Ini Pentatonix kan enak dilihat gitu. Bener loh, walaupun akapelanya bagus terus, tapi nggak menjual istilahnya gitu kan ya. Ada yang memang yang dijual terus bagus kok ya. Barang bagus mau dibeli. Barang bagus, kalau memang suaranya aja, tapi packagingnya maksudnya yang bagus videonya bukan ya ganteng, cakep atau cantik gitu ya. Tapi memang harus kebutuhan panggungnya terpenuhi, kebutuhan kameranya terpenuhi, hasratnya harus tersalurkan. Ketika kita nonton akapela ya, bro semua yang nonton akapela di rumah harus tersalurkan hasratnya itu, terpuaskan gitu dengan terpuaskan dengan akapela gitu bisa jadi kan gitu. Banyak banget sih pokoknya performa akapela tuh kalau mereka tetap konsisten bagus, bakal bagus ya. Lebih baik lah, setidaknya lebih baik lah daripada boyband ini. Lebih baik daripada boyband. Lebih baik. Bukan ngejelek-jelekin atau ngebahas boyband, tapi akapela jelas lebih baik daripada boyband. Iya, tapi boyband juga banyak yang baik sih ya. Baik hati seperti apa? Baik hati tidak sama enggak. Kalau di era 90-an boyband itu dari segi suara dance-nya memang mereka megang. Kalau sekarang kan coba bandingin yang SMA SH sama yang di SD kan jauh kan ya. Aduh, itu apa itu? Jangan dengar kembali. Cukup. Mungkin nanti bakal boyband beralih ke akapela ya. Gue saranin ya, boyband beralih ke akapela. Kayak boyband ya, dari sekarang. Okay. Kita musim udah habis, udah kelar, nggak dikontrak lagi habis ya. Beralih ke akapela. Belajarlah menyanyi dengan baik. Iya, bener. Gimana nih? Kayaknya udah cukup itu aja. Ya, udah cukup itu aja pembahasan episode kali ini ya. Ya, Jejak musik ya. Dan pastikan lo semua subscribe kita, like video kita, dan follow Twitter kita di bawah ada nih di di bawah ini ya. Dan juga jangan ketinggalan episode berikutnya. Bakal banyak lagi episode, kita bakal ngebahas hal yang seru lagi. Episode berikutnya apa sih? Kita bakal membahas tentang The Movie, Jejak Movie. Movie lovers, jangan lewatkan episode Jejak yang setelah ini ya. Episode setelah ini berarti. Kalau setelah ini kita mau pulang ya. Oke, gitu aja deh. Oke, gitu aja. Mungkin sekian dari kita. Mungkin kalau ada yang mau komen atau mau maki-maki apa kayak di bawah bisa. Apa aja kita tampung. Duit pun kita tampung ya. Iya. Mungkin minggu depan juga ada quiz yang ada hadiahnya buat movie lovers lah. Iya, movie lovers ada action figure mungkin. Tapi nanti action figure atau bener-bener figurnya atau figura ya atau figuran kayak di belakang. Oke, itu aja deh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jejak Show, obrolan asik, obrolan bujang. Bye.